Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Terbuka Denpasar Bali. Di sini kami mengambil posisi kontra dan menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Saya Niputu Citra Pratiwi selaku pembicara pertama. Saya Nimade Pramini Sagita Wiranata selaku pembicara kedua. Saya Deborah Indah Dinovianti selaku pembicara ketiga. Dan di sini kami akan menyampaikan pendapat kami terkait dengan mosi kali ini, yaitu ketidaksetujuan kami atas pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Daun Jira yang saya hormati, di sini kami merupakan perwakilan dari tim Universitas Terbuka yang pada hari ini kami menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Daun Jira yang saya hormati, perkenalkan saya Citra selaku pembicara pertama dari tim kontra yang nantinya akan menyampaikan apa-apa saja definisi, latar belakang, urgensi, serta poin-poin apa saja yang kami miliki, serta bagaimana pembagian atau time split yang akan kami lakukan selaku tim kontra, baik oleh pembicara pertama, kedua, maupun ketiga. Dan yang saya hormati, di sini kami dari tim kontra menyatakan bahwa kami sangat tidak sependapat dengan mosi kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sebelum saya melangkah ke poin-poin apa saja yang mendukung posisi kami pada hari ini, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi kita pada hari ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Pilkada sendiri merupakan pemilihan kepala daerah yang pada tahun ini diikuti oleh 270 daerah yang ada di Indonesia. Dan tentunya era new normal sendiri merupakan salah satu skenario pemerintah untuk mempercepat proses penyelesaian dari pandemi COVID-19 ini dan upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, politik, ekonomi maupun kesehatan yang ada di Indonesia. Dan jadi yang saya hormati, di sini ada hal penting yang ingin kami sampaikan dari tim kontra, bahwa urgensi yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana Pilkada 2020 ini nantinya tidak akan menimbulkan klaster baru dalam pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama, per tanggal 17 Oktober 2020, angka COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai angka 358.000 kasus. Yang tentunya angka ini bukanlah angka yang kecil, melainkan merupakan angka yang tinggi yang ditimbulkan oleh semakin berkurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan protokol kesehatan dan semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan keramaian masyarakat, yang tentunya hal ini ditakutkan akan menimbulkan sebuah klaster baru dalam pandemi COVID-19 ini. Dan jadi yang saya hormati, di sini kami dari tim kontra memiliki 3 poin penting yang akan kami sampaikan guna mendukung posisi kami pada hari ini. Yang pertama ialah bagaimana Pilkada 2020 dapat ditunda, akan tetapi nyawa masyarakat lebih diutamakan, yang akan saya jelaskan selaku pembicara pertama. Poin kedua kami ialah Pilkada dalam bayang-bayang COVID-19 yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim kami, serta poin ketiga kami yaitu penundaan Pilkada merupakan langkah tepat dalam kondisi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Dan jadi yang saya hormati, di sini urgensi kita pada mosi kali ini adalah kami dari tim kontra sama sekali tidak akan mengubah mekanisme ataupun bagaimana tata cara yang tepat dalam pelaksanaan pilkada. Yang akan kami berikan solusi yang tepat di sini adalah bagaimana Pilkada 2020 itu ditunda waktu pelaksanaannya, mengingat kondisi pandemi COVID di Indonesia masih berlangsung dan kasusnya mengalami peningkatan. Dan jadi yang saya hormati, di sini bagaimana pelaksanaan mekanisme yang nantinya akan kami ajukan itu akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Dan jadi yang saya hormati, di sini seperti kita ketahui bersama, berdasarkan website Republika per tanggal 21 September 2020, itu sebanyak 60 bakal calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID yang data ini dapat kami himpun pada tanggal 10 September 2020, yang tentunya dari hal ini dapat menjadi ketakutan kita bersama bahwa pandemi COVID ini akan semakin meningkat. Dan di sini kami dari tim kontra memiliki sebuah solusi yang nantinya akan disampaikan oleh pembicara kedua maupun pembicara ketiga dari tim kami, dan tentunya kami tetap menyatakan ketidaksetujuan kami terhadap mosi kali ini, yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Sekian dari saya selaku pembicara pertama, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada para dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Nimade Pramini Sagita Wiranata selaku pembicara kedua dari tim kontra, sekali lagi menegaskan bahwa tim kami tidak setuju terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Adapun di sini saya akan membawakan poin kedua dari tim kami, yaitu Pilkada dalam bayang-bayang COVID-19. Hal ini mengacu dari masih tingginya tingkat urgensi COVID-19 di Indonesia yang dapat dilihat dari pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang kian hari kian bertambah banyak, seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami. Maka dari itu diperlukan adanya penundaan pilkada di 2020 nanti
sebagaimana tertuang dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang telah disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang dimana dalam pasal 201 ayat 3 berbunyi, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A, di mana ada penjelasan dari pasal ini, yaitu apabila pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir sampai dengan Desember nanti, maka pemerintah dapat menundakan dan menjadwalkan kembali pilkada yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, yaitu Bapak Muhammad, yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti bukanlah harga mati. Pemerintah masih dapat menunda dan menjadwalkan kembali apabila COVID-19 ini masih sangat tinggi dirasakan pada saat bulan Desember nanti. Yang opsi lainnya yaitu pada bulan Maret 2021 atau opsi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikutip dari artikel kompas.com pertanggal 30 September 2020. Nah, adapun pelaksanaan pilkada 2020 ini dapat memunculkan klaster-klaster baru dari COVID-19 karena walaupun pemerintah telah menetapkan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh para calon pemilu, masih banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran dari calon di setiap daerah. Sebagaimana yang kita ketahui, terutama pada saat pendaftaran calon pemilu di mana mereka membawa pendukung dari puluhan hingga ratusan pendukung yang tidak berjaga jarak sama sekali, yang dapat diragukan apakah salah satu dari pendukung tersebut ada yang orang tanpa gejala atau bahkan yang sudah positif COVID-19. Maka apabila ini dilanjutkan akan memberikan efek yang lebih luas lagi pada masyarakat sekitar dari penyebaran COVID-19 ini. Bahkan seperti yang kita ketahui, ada beberapa anggota KPU yang sudah positif terjangkit COVID-19 dan ada beberapa daerah yang akan menjalankan pilkada sudah memasuki terdaftar sebagai zona merah COVID-19. Nah, adanya peningkatan COVID-19 ini di masa pandemi dapat menurunkan keefektivitasan masyarakat untuk berkegiatan di luar rumah. Maka dari itu dapat berakibat pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat untuk proses pilkada ini. Seperti yang dikutip dari Badan Statistik Pusat, yaitu dikutip dari covid-19.bps.go.id, di mana dinyatakan bahwa kekhawatiran masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah yaitu sebesar 69,43% dengan intensitas sangat khawatir, 20,69% dengan intensitas cukup khawatir, dan 9,88% dengan sangat khawatir atau terlalu berlebihan. Nah, maka dari itu dikhawatirkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pilkada nanti apabila tetap diselenggarakan. Nah, dikutip juga dari finance.com pertanggal 30 September 2020, di mana Indonesia sudah memasuki jurang resesi ekonomi yang mengalami penurunan seperti yang sudah dinyatakan sendiri oleh Menteri Keuangan kita, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, di mana proyeksi pertumbuhan Indonesia pada kuartal 3 berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Adapun untuk keseluruhan tahun 2020 berada di kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%. Sehingga apabila kita tetap melaksanakan pilkada di 2020 ini dengan protokol kesehatan yang membutuhkan biaya tinggi karena perkembangan COVID-19 yang semakin tinggi, walaupun ekonomi Indonesia semakin menurun, akan menyebabkan minusnya pertumbuhan ekonomi di masa pandemi 19 ini. Ada bagian dana alokasi ini diberikan kepada bantuan sosial dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan belanja rumah tangga mereka sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, khususnya bagi para UMKM yang ada di Indonesia. Nah, dengan alasan kemanusiaan berupa kesehatan dan keselamatan nyawa serta ekonomi dari hajat hidup orang banyak merupakan suatu penghormatan penting dari pengertian dari demokrasi itu sendiri yang paling dasar dan yang paling kita ketahui bahwa oleh dan untuk rakyat, sehingga perlu peninjauan kembali dari Presiden dan DPR untuk melaksanakan pilkada 2020 nanti. Maka sekian dari saya, tim kami tetap berpegang teguh pada kami tidak setuju dari pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Deborah Indah Novianti. Di sini saya berdiri sebagai pembicara ketiga dari tim kontrak. Saya menegaskan bahwa tim kami sangat tidak sependapat mengenai pelaksanaan pilkada 2020 di era new normal. Dewan juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan poin ketiga dari tim kami, yaitu penundaan pilkada merupakan langkah tepat
dalam kondisi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, di sini ada pun solusi yang kami bawa dalam penundaan pilkada adalah melalui PLT, di mana PLT atau pelaksana tugas merupakan pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap, di mana untuk pengangkatan PLT gubernur itu akan diangkat oleh presiden dengan usulan dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk pengangkatan wali kota ataupun bupati itu akan diangkat oleh Menteri Dalam Negeri melalui usulan gubernur. Dewan Juri terhormat, di sini ada pula tugas dan wewenang serta batasan batas wewenang yang dimiliki oleh PLT itu sendiri. Sedangkan untuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara normatif tugas dan wewenang PLT adalah yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, yang kedua mengajukan rancangan peraturan daerah, yang ketiga menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR, yang keempat menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, yang kelima mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, yang keenam mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan yang ketujuh melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang terhormat, adapun batasan wewenang PLT itu sendiri terdapat dalam pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang berbunyi, pertama melakukan mutasi pegawai, yang kedua membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya. Yang ketiga, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Dan yang keempat, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Dewan Juri yang terhormat, namun di sini pada ayat kedua dalam PP ini menuliskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini menunjukkan bahwasannya kewenangan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri tidak lagi membatasi kewenangan seorang PLT kepala daerah, sehingga tidak ada perbedaan fungsi antara PLT kepala daerah dengan kepala daerah itu sendiri. Dan juga hal inilah yang kemudian membuktikan bahwasannya PLT bukan merupakan roda penghambat dalam pemerintahan, dan PLT justru membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya, dan PLT juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami akan membawakan juga solusi-solusi untuk pemerintah untuk menunjang kinerja PLT agar lebih baik dan juga agar lebih efektif. Yang pertama, pemerintah seharusnya membuat peraturan yang khusus dan jelas mengenai PLT agar tidak terpecah-pecah melalui berbagai peraturan yang ada, dan juga pemerintah bisa saja mengeluarkan diskresi atau PP jikalau seandainya Perpu belum dianggap penting untuk dikeluarkan. Bisa pula dilakukan perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 dan yang terpenting materi muatan PP khusus tentang pelaksana tugas ini atau perubahan kedua UU harus secara tegas mengatur yang pertama, pejabat yang berhak untuk mengangkat PLT jika terjadi kekosongan jabatan selama masa transisi. Yang kedua, kualifikasi PLT yang diangkat. Yang ketiga, batas wewenang yang dimiliki oleh PLT. Yang keempat, apa yang harus dilakukan PLT jika dalam masa transisi berlangsung diperlukan suatu kebijakan strategis. Yang kelima, kejelasan secara terinci apa saja merupakan kebijakan strategi tersebut dan merupakan perluasan dari pasal 132A ayat 1. Yang keenam, demikian pula rincian putusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang akan berdampak pada organisasi, kepegawaian dan juga alokasi anggaran itu seperti apa. Dan yang ketujuh, perlindungan hukum bagi PLT dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir, bagaimana ketegasan pelimpahan wewenang atribusi, delegasi dan mandat bagi PLT. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan membawakan juga kesimpulan dari tim kami. Yang pertama, bahwasannya Pilkada 2020 dapat ditunda, tetapi nyawa rakyat harus lebih diutamakan. Seperti per 17 Oktober 2020 sudah ada 358.000 kasus pasien positif COVID-19, dan juga yang kesimpulan yang kedua, pilkada dalam bayang-bayang COVID-19, di mana di sini sudah ada puluhan paslon, bahkan petugas KPU dan juga beberapa KPU sudah terkena zona merah. Hal-hal ini merupakan yang menunjukkan bahwa COVID-19 harus lebih diutamakan dibanding pilkada itu sendiri. Dan yang ketiga adalah di mana PLT bukan merupakan roda penghambat dalam pemerintahan. Sekian dari saya dan terima kasih.